Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Fazriani, NIM 2425101173, mahasiswa semester 4 Prodi PAI, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pada video ini saya akan menjelaskan pertemuan 2 dengan judul Psikologi Agama sebagai Disiplin Ilmu. Apa sih psikologi agama? Psikologi agama adalah studi ilmiah tentang perilaku, pengalaman, dan fenomena keagamaan dari perspektif psikologis. Disiplin ini berfokus pada interaksi antara psikologi dan agama dalam kehidupan manusia, mengkaji bagaimana keyakinan, praktik, dan pengalaman spiritual mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku individu. Latar belakang munculnya psikologi agama. Psikologi agama muncul dari kebutuhan untuk memahami pengalaman religius secara ilmiah. Seiring berkembangnya psikologi modern, pada akhir abad ke-19, para ilmuwan mulai tertarik mengkaji aspek spiritual manusia dengan pendekatan empiris. Psikologi agama sebagai ilmu. Pendekatan ilmiah menggunakan metode observasi, eksperimen, dan analisis psikologis. Berbeda dengan teologi yang fokus pada doktrin, psikologi agama menekankan aspek psikologis dengan objektivitas dan verifikasi data. Ruang lingkup psikologi agama. Ruang lingkup ada 3, yang pertama perilaku dan pengalaman spiritual, yang kedua proses kognitif dan emosional, yang ketiga pengaruh pada kepribadian. Psikologi agama mencakup studi komprehensif tentang berbagai aspek keagamaan dalam kehidupan manusia, mulai dari perilaku hingga dampaknya pada kesejahteraan psikologis. Metode dalam psikologi agama. Yang pertama ada metode kualitatif, yaitu wawancara, studi kasus observasi. Yang kedua, metode kuantitatif, yaitu survei, eksperimen, psikologi. Yang ketiga, analisis psikometrik. Psikologi agama menggunakan berbagai metode penelitian ilmiah untuk memahami fenomena keagamaan secara objektif dan sistematis. Hubungan psikologi dan agama. Psikologi mencoba memahami bagaimana agama mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia. Agama menyediakan konteks, makna, dan nilai yang dipelajari psikologi. Keduanya saling melengkapi dalam memahami manusia secara utuh. Fungsi psikologi agama. Yang pertama, memahami pengalaman religius secara ilmiah. Yang kedua, membantu konseling dan terapi berbasis spiritual. Yang ketiga, mengembangkan pendekatan pendidikan agama. Psikologi agama memiliki berbagai fungsi penting dalam memahami dan mengaplikasikan hubungan antara aspek psikologis dan spiritual manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat psikologi agama dalam kehidupan. Psikologi agama memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari, membantu individu dan masyarakat mencapai kesejahteraan yang lebih holistik. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental. Yang kedua, memfasilitasi toleransi antar agama. Yang ketiga, mendukung pembentukan karakter. Contoh psikologi agama dalam kehidupan sehari-hari. Psikologi agama hadir dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari praktik spiritual hingga pendidikan nilai. Pemahaman ini membantu kita melihat bagaimana agama membentuk perilaku dan kesejahteraan psikologis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ada 3. Yang pertama, meditasi dan doa untuk mengurangi stres. Yang kedua, konseling spiritual menghadapi trauma. Yang ketiga, pendidikan karakter berbasis nilai agama. Kelebihan psikologi agama. Psikologi agama menawarkan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek psikologis dan spiritual dalam memahami manusia. Disiplin ini memberikan pemahaman dalam tentang perilaku keagamaan
dan relevan untuk berbagai konteks budaya. Kekurangan psikologi agama yang pertama, sulit mengukur aspek spiritual secara kuantitatif. Kedua, risiko bias nilai subjektif. Yang ketiga, kompleksitas interdisipliner memerlukan keahlian. Meskipun memiliki banyak manfaat, psikologi agama juga menghadapi beberapa keterbatasan dan tantangan yang perlu dipahami oleh para praktisi dan akademisi. Nah, kesimpulannya, kunci pemahaman holistik psikologi agama adalah disiplin ilmu penting yang mengkaji hubungan antara psikologi dan agama secara ilmiah, memberikan kontribusi besar dalam pendidikan, konseling, dan pengembangan karakter. Penting bagi guru psikologi agama untuk memahami disiplin ini secara mendalam. Cukup, terima kasih.